Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat Bu Chandra sebagai selaku dosen metodologi penelitian. Di sini saya akan menampilkan PPT dari final project dari eh, judul skripsi yang berjudul Analisis Sentimen pada Umpan Balik Siswa menggunakan Natural Language Processing atau NLP dan Machine Learning untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di sini table of content-nya ada 4, pendahuluan tinjauan pustaka, landasan teori, dan terakhir metodologi penelitian. Yang pertama pendahuluan. Nah, latar belakang yang mendahului ini adalah performa akademik siswa penting untuk menilai kualitas pendidikan. Prestasi akademik mencerminkan sejauh mana siswa memenuhi standar yang ditetapkan dalam bidang minat mereka. Dengan prestasi akademik yang kuat, siswa memiliki peluang lebih besar untuk diterima di institusi pendidikan yang mereka inginkan, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, serta memperluas jaringan dan kesempatan kerja di masa depan. Kepercayaan diri yang tinggi juga merupakan hasil dari prestasi akademik yang baik, membantu siswa mengatasi hambatan dan mengambil peluang. Lalu, umpan balik siswa diakui sebagai strategi inti untuk mengevaluasi kualitas proses pendidikan. Analisis sentimen atau penambahan opini adalah teknik pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk mengidentifikasi emosi di balik teks yang telah baik digunakan untuk mengekstraksi opini pengguna tentang produk dan layanan. Kemajuan teknologi seperti teknik AI dan NLP telah mengubah bidang-bidang seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Dalam domain pendidikan, umpan balik siswa memainkan peran penting dalam mengevaluasi dan menganalisis manajemen pembelajaran. Next, rumusan masalah. Rumusan masalahnya terbagi menjadi 3, yaitu bagaimana menganalisis sentimen umpan balik siswa menggunakan NLP, lalu apa peran analisis sentimen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang ketiga, apa hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan analisis sentimen pada umpan balik siswa di lingkungan pendidikan. Nah, tujuannya juga ada 3, yaitu menerapkan teknik NLP dan machine learning untuk menganalisis sentimen umpan balik siswa. Yang kedua, memahami bagaimana hasil analisis sentimen dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas analisis sentimen dalam konteks pendidikan. Nah, tinjauan pustaka sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu penelitian ini akan berfokus pada umpan balik siswa di tingkat pendidikan sekolah menengah atau tingkat yang relevan. Ya, dan kedua, data umpan balik siswa akan diperoleh dari sumber yang tersedia, misalnya survei siswa, ulasan online, atau platform pembelajaran daring. Yang ketiga, penelitian ini akan membatasi analisis sentimen pada 3 kategori utama, positif, negatif, dan netral. Mohon maaf, Bu, mungkin di sini maksudnya batasan penelitian, bukan tinjauan pustaka. Lanjut, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini terbagi menjadi 4, yaitu analisis sentimen pada umpan balik siswa, penerapan NLP dalam pendidikan, machine learning dan dalam evaluasi umpan balik pendidikan, dan yang terakhir integrasi analisis sentimen untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, yang pertama ini, analisis sentimen ini menggambarkan implementasi analisis sentimen pada umpan balik siswa sebagai cara untuk memahami evaluasi dan persepsi siswa terhadap pengalaman pembelajaran. Lalu untuk yang kedua, penelitian terkini oleh Shen et al. Mengeksplorasi penggunaan NLP untuk menganalisis teks siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa NLP dapat secara akurat mengidentifikasi sentimen dan pola bahasa dalam umpan balik siswa. Yang ketiga adalah studi dari Wang dan Liu mengevaluasi efektivitas teknik machine learning dalam mengolah umpan balik siswa dengan menggunakan algoritma machine learning. Lalu yang ketiga, integrasi analisis sentimen untuk peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian terbaru oleh Kim et al. Menunjukkan bagaimana integrasi analisis sentimen dengan NLP dan ML dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, landasan teori. Landasan teorinya juga terbagi menjadi 4, sentimen analisis dan NLP, machine learning dalam analisis sentimen, teori pendidikan dan evaluasi kualitas pendidikan, yang terakhir sinergi antara analisis sentimen dan kualitas pendidikan. Sentimen analisis dan NLP semakin merambah ke berbagai domain termasuk pendidikan. Penggunaan NLP memungkinkan komputer memproses bahasa manusia dan kemajuan dalam teknik NLP membentuk dasar pengembangan algoritma analisis sentimen. Nah, untuk machine learning dan dalam analisis sentimen juga sendiri menyediakan alat-alat kuat untuk analisis sentimen seperti SVM dan naive Bayes efektif dalam mengklasifikasikan teks ke dalam kategori sentimen tertentu. Lalu, teori pendidikan dan evaluasi kualitas pendidikan. Teori-teori pendidikan menyediakan kerangka kerja konseptual untuk mengevaluasi kualitas pendidikan dengan teori konstruktivisme, menekankan peran aktif siswa dalam pembelajaran.
Evaluasi kualitas pendidikan memerlukan pemahaman tentang berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya nantinya. Yang terakhir adalah sinergi antara analisis sentimen dan kualitas pendidikan. Integrasi analisis sentimen dengan konsep kualitas pendidikan membentuk sinergi yang kuat di mana analisis sentimen dapat menjadi alat evaluasi dinamis untuk mengukur dampak kebijakan pendidikan dan memahami bagaimana siswa merasakan lingkungan pendidikan mereka. Yang terakhir adalah metodologi penelitian. Ini dibagi menjadi 4, tipe penelitian, waktu dan tempat penelitian. Lalu mohon maaf, di sini ada waktu penelitian, dan yang terakhir desain dan strategi penelitian. Yang pertama, tipe penelitian. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksploratif. Tujuannya adalah untuk menggunakan menganalisis sentimen open balik siswa menggunakan NLP. Lalu waktu dan tempatnya ini dilaksanakan selama 1 tahun akademik. Dan penelitiannya akan dilakukan di sekolah menengah ataupun lembaga pendidikan setara yang bersedia berpartisipasi. Lalu, tipe penelitian ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, selama 1 tahun akademik dan dilakukan pada di setara SMP seperti itu. Lalu, desain dan strategi penelitian. Desain dan strategi penelitian ini bagi menjadi 4, yaitu metode pengumpulan, teknik analisis data, desain penelitian, dan penggunaan teknologi. Metode pengumpulannya dilakukan melalui survei siswa, ulasan online, ataupun data yang tersedia di platform pembelajaran daring. Lalu teknik analisisnya menggunakan algoritma analisis sentimen dengan fokus pada klasifikasi sentimen menjadi kategori positif, negatif, dan netral. Lalu ketiga ada desain penelitian. Desain penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif. Lalu yang terakhir penggunaan teknologi. Penelitian ini menggunakan teknologi NLP dan machine learning untuk menganalisis sentimen. Mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.